Asas pengajaran Gereja Gerakan Pentakosta bab 3, ajaran tentang Yesus Kristus. Asas pengajaran Gereja Gerakan Pentakosta GGP tahun 2015 disampaikan oleh Pendeta Edmond Pakasi MTH, Sekretaris 2 Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta periode 2015-2020, Ketua Komisi Pembinaan Pendidikan Bindik Mada DKI Jakarta GGP, Gembala Sidang GGP Jemaat Mesias Cibinong. Bagian A, kealahan Yesus Kristus. Poin 1. Perjanjian Lama telah menubuatkan mengenai kealahan Yesus Kristus. Mazmur 2 ayat 2 sampai 9, Mazmur 45 ayat 7 dan 8. Bandingkan Ibrani 1 ayat 8 sampai 9, Mazmur 110 ayat 1. Bandingkan Matius 22 ayat 42 sampai 45. Yesaya 7 ayat 13-14. Bandingkan Matius 1 ayat 23. Yesaya 5 ayat 16. Bandingkan Yohanes 3 ayat 16. Mika 5 ayat 1 sampai 3. Bandingkan Matius 2 ayat 6. Dan pengakuan Tuhan Yesus Kristus sendiri, Matius 26 ayat 61 sampai 65, Yohanes 8 ayat 56 sampai 58, Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Bagian A, poin 2. Sebutan yang menyatakan kealahan Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 1 ayat 18, Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 20 ayat 28, Ibrani 1 ayat 8. Sebutan lain yang menyatakan kealahan Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut anak Allah, Lukas 20 ayat 70. Yesus Kristus disebut anak tunggal yang dikasihi Allah, Markus 12 ayat 6, Yohanes 1 ayat 18. Yesus Kristus disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Wahyu 20 ayat 12, Wahyu 22 ayat 12, 13, 16. Yesus Kristus disebut yang kudus dan benar, Matius 22 ayat 43 sampai 45, Kisah Rasul 4 ayat 26 ayat 33, Efesus 4 ayat 5, Filipi 2 ayat 11. Yesus Kristus disebut Tuhan, Matius 1 ayat 23, Kisah Rasul 4 ayat 26 ayat 23, Roma 9 ayat 5, Titus 2 ayat 13. Bagian A, poin 3. Kealahan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus Maha Kasih. Yohanes 10 ayat 11 ayat 15, Yohanes 17 ayat 26. Yesus Kristus Maha Suci. Ibrani 2 ayat 17 sampai 18, Ibrani 7 ayat 26, 1 Petrus 2 ayat 22.
Yesus Kristus Maha Kuasa. Matius 8 ayat 26 sampai 27. Matius 28 ayat 18. Lukas 4 ayat 34 sampai 41 dan seterusnya. Yesus Kristus Maha Tahu. Markus 2 ayat 8, Lukas 5 ayat 4 ayat 6 dan seterusnya. Yesus Kristus Maha Hadir. Matius 18 ayat 20, Matius 28 ayat 20, Yohanes 14 ayat 20, Efesus 1 ayat 23. Yesus Kristus kekal. Yesaya 9 ayat 5, Mika 5 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1, Wahyu 22 ayat 13. Lima, kenaikan dan pemuliaan Tuhan Yesus. A. Arti kenaikan Tuhan Yesus Kristus yaitu ia terpisah dari murid-muridnya dan naik ke sorga. Peristiwa itu terjadi 40 hari setelah kebangkitannya dengan disaksikan oleh para murid-muridnya ketika mereka sedang berkumpul bersama Yesus di Bukit Zaitun. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Efesus 1 ayat 20 dan 21. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. B. Maksud kenaikan dan pemuliaan Yesus Kristus. Yesus naik ke sorga untuk merintis, menyediakan dan menentukan tempat untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ibrani 6 ayat 20, Yohanes 14 ayat 2 ayat 3. Selain hal tersebut, Tuhan Yesus naik ke surga juga untuk sebagai imam besar yang mendoakan bagi setiap orang yang percaya. Roma 8 ayat 34, 1 Timotius 2 ayat 5, Ibrani 7 ayat 27, Ibrani 9 ayat 24. C. Hasil kenaikan dan pemuliaan Yesus. Memastikan orang percaya untuk menghadap takhta Allah dengan berani
Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Memberikan kepastian bahwa Roh Kudus dicurahkan atas orang yang mentaati perintah firman Tuhan. Yohanes 7 ayat 39, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 sampai 35, Efesus 4 ayat 8. Memberi kepastian pengharapan kepada kita untuk mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Yohanes 3 ayat 2, 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54, 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 8, Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kenaikan dan pemuliaan Kristus menentukan ia menjadi kepala gereja. Yohanes 7 ayat 39, Kisah 2 ayat 33, Efesus 1 ayat 22, Efesus 4 ayat 8 ayat 12, Kolose pasal 1 ayat 19, Kolose pasal 2 ayat 10. Garis besar bab 3, ajaran tentang Yesus Kristus. Empat, kebangkitan Yesus Kristus. A. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah kebenaran yang akan memberi kemenangan rohani bagi yang percaya padanya. Kesaksian para rasul dan orang yang mula-mula percaya akan kebangkitannya. Selama 40 hari dari kebangkitannya sampai kenaikannya ke surga, ia menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena. Para wanita lain, Matius 28 ayat 1, kepada para rasul, Lukas 24 ayat 13 sampai 15, kepada banyak orang di atas gunung, Matius 28 ayat 16. B. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar kepercayaan. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Rasul Paulus berkata bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 14. Kebangkitan Kristus adalah inti Injil. Rasul-rasul mengutamakan hal kebangkitan itu.
Hal ini menunjukkan pentingnya asas pengajaran tentang kebangkitan. Jemaat Kristus dibentuk atas dasar kepercayaan atas kebangkitan Kristus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 24, Kisah Rasul 32, 3 ayat 15, Kisah Rasul 5 ayat 30, Kisah Rasul 10 ayat 40, Kisah Rasul 13 ayat 30, Kisah Rasul 34, 1 Korintus 15, Filipi 3 ayat 21, 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 23. C. Hasil kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia adalah Allah. Roma 1 ayat 4. Orang percaya dibenarkan oleh Allah. Roma pasal 4 ayat 25. Kebangkitan Kristus menyatakan keabsahan sebagai imam besar. Lukas 22 ayat 32. Yohanes 11 ayat 4. Roma 8 ayat 34, Ibrani 7 ayat 25, 1 Yohanes 2 ayat 1. Oleh kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepastian kebangkitan orang percaya. Yohanes 14 ayat 19, 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. 2 Korintus 4 ayat 14, 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar iman dan pengharapan hidup orang percaya. 1 Petrus 1 ayat 3, ayat 4, ayat 21. B. Hasil kematian Yesus Kristus bagi umat manusia. Suatu pengorbanan pendamaian bagi seisi dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Oleh kematian Yesus Kristus, semua orang akan dibangkitkan. Daniel pasal 12 ayat 2. Yohanes 5 ayat 28 29. C. Bagi orang percaya. Oleh pengorbanannya Yesus telah menghapuskan dosa. Yesaya 53 ayat 10, Yohanes 12 ayat 24, Ibrani 9 ayat 23, 26. Ditebus dari kutuk Taurat. Roma pasal 7 ayat 1, ayat 4, ayat 6. Galatia 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 28. Galatia pasal 4 ayat 3 sampai 5. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 14, ayat 16, ayat 19. Kolose pasal 2 ayat 14. Hubungan manusia dengan Allah yang terputus dipulihkan. Yohanes 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Oleh darah Yesus
orang percaya dibenarkan. Roma 5 ayat 9, 2 Korintus 5 ayat 21, dijadikan benar oleh Yesus. Oleh kematian Yesus, orang percaya ditebus menjadi kepunyaan Allah. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28, 1 Korintus pasal 6 ayat 20, 1 Petrus 2 ayat 9, Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Melalui kematiannya kita juga mati bersamanya. Roma 6 ayat 3, ayat 6, ayat 8, ayat 11. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Galatia 2 pasal 20. Galatia 6 ayat 14. Melalui kematiannya, Yesus telah memberikan teladan bagi manusia. Matius 16 ayat 24, 1 Petrus 2 ayat 21. Melalui kematian Kristus, penguasa dunia, iblis telah dikalahkan. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Ibrani 2 ayat 13.